hendaklah anta'lama an baqa'a walidayka, hendaklah engkau mengetahui an baqa'a walidayka, bahwa hidup orang tua engkau. Nikmatan laka, merupakan nikmat laka bagi engkau, minallah azimah, daripada Allah yang besar, atau besar dari Allah. Minallah azimah, daripada besar bagi Allah. Wa barakatun alaika, dan berkah alaika, wa rahmatun, dan rahmat, tatamatta'u bin nazari ilaihima, dan nikmat yang besar, dan rahmat, tatamatta'u bin nazari ilaihima, memandang kepada mereka berdua. Rahmat memandang atas keduanya, kepada mereka, ilaihima, kepada mereka berdua. Wa bizalika saubun azima, dan pada sedemikian itu pahala yang paling besar. Kama fi hadisin, sebagaimana di dalam hadis. Apa di dalam hadis? Ujar Allah, ikam ini harus mengetahui, ta'lama tadi itu, ikam itu harus tahu ya Allah, bahwa abah dan mama ikam itu adalah nikmat yang paling besar. Tahu? Nikmat yang besar, nah, katanya nikmat yang besar dari Allah untuk ikam. Berkat yang besar, rahmat yang besar yang ikam pandang kepada keduanya. Jadi
hadirnya orang tua kita itu adalah nikmat yang paling besar yang diciptakan oleh Allah. Manfaatkan nikmat tuh mumpung kuitan masih ada. Karena Bu Bonika merasakan kalau sudah kuitan kena ada lagi, lalu nikmat itu berkurang. Bayangkan ya. Dahulu pada waktu kuitan masih ada, bulan puasa batamuan, yalah, memasakkan kita berkumpul sama-sama, bertamuan memakan sama-sama malam, subuh makan, berbuka dimasakkan oleh kuitan. Zaman dulu bulan puasa dan kayak itu hari raya bertamuan dan kuitan, orang boleh ke kampung kemana jurang kulkam boleh ke kampung, bapak boleh ke kampung, anak bertamu kuitan. Ya, mama ditamui, abah ditamui, sanak ditamui, kakak ditamui, keluarga ditamui. Pas sidin ini berataan kadadaan kayak apa rasanya? Nikmat tuh berkurang, rasa hawai, iya, rasa hawai. Ini mumpung kuitan kita masih hidup. Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah itu dinikmati di dunia. Caranya nak kayak apa? Amun disuruh kuitan capati begawi. Itu mumpung kuitan masih ada. Aku jadikan rasa kada nyaman lagi aku hidup nah. Kenapa? Mama kada ada, abah kada ada, yang dulu rancak mana sih menyuruhku kada hakon wah ini hendak kita suruh, siapa yang menyuruh lagi kada ada lagi. Dulu pagi-pagi kuitan sudah menyangakan iwak, menyangakan nasi, memasakkan nasi, menjaramkan banyu, ya kalau kuitan akonnya subuh-subuh bangun memasakkan pagi kita masih melingkarnya lagi ditilam dalam kelampu. Tapi setelah orang tua kita kada ada lagi, nikmat itu berkurang. Oh, siapa lagi yang maharagu aku? Karena kita mengucap kena dalam hati kena siapa lagi yang manu aku? Nyamannya lah ikamlah bertamu dan kuitan, aku kan ada lagi kuitan tuh kena. Nyamannya ikam masih ada kuitan, aku ada lagi mesti kuitan. Dan nyamannya ikam ada yang mantari duit, ada yang mantari makanan. Aku siapa yang mantan? Dahulu kuitan kita gitu lah. Nyaman mana lupa. Ini mumpung masih ada, datangi. Amun kita kada kawa memberi kuitan duit, menyenangi hati sidin barang. Kada kawa kita memberi sidin makanan, memberi senyum kepada sidin barang melihat kita itu bagus.
Coba dihati bubuhan ikam di hadapan kuitan nang kaya bubuhan ikam berataan yang ada membaca rawih, membaca maulid, membaca Quran di hadapan kuitan orang banyak, bangga karena kuitan, bangga kuitan. Itu termasuk membesar menyenangkan hati kuitan. Walaupun kita kadang pernah lalu membantu sidin, menyamanakan sidin, memberi sidin duit, tapi menyenangkan hati sidin itu termasuk sidin adalah orang yang kita berpahala gana dengan orang tua kita. Makanya nangai guru tuh menyuruh bubuhan ikam bawai kuitan tuh majelis taklim supaya sidin tuh sanang mengikuti ikam. Koler kan bawai majelis taklim. Majelis taklim tuh kawan juga guru ini memadahkan, artinya memadahkan gaya rancap tuh. Dan ada juga guru memandirakan pakai ikam. Sanang lah hati kuitan. Ada mitihi apa lagi sih, yang penting hatiku mitihi anakku ini bangga aku dengan anakku. Ajan bubuhan ikam bersikit ya kalau bangga kuitan kita. Apalagi bubuhan ikam suatu saat kena mengubah, apalagi ceramah, wah diberanikan diri itu harus belajar bujur-bujur. Jangan mengitihi orang beraramian itu ada habisnya. Kita bisa aja beraramian ya Allah. Saya sekali tulakan perjalanan ya Allah. Ada apa-apa bang kawanan ya Allah. Ada jadi masalah yang penting dijaga waktu, amun sembahyang, ampih berikan masing-masing ke rumah. Karena yang bahwa itu makan itu. Juhur datang misalnya isya perjalanan misalnya kemana-mana, para juhur datang sembahyang, mbak sembahyang boleh menjuhur di hadapan kuitan adanya. Coba ikan datang tulak misalnya mulai jam tulak mulai jam 6 bulik sampai jam 6 malam. Kadang kepada dengan kuitan was-was di rumah. Lalu hati kuitan ini kena nyaman berkritik hati kemana juga anakku. Kamu kadaran tadi kalau berjalan jauh bertamu orang ketabrak mati. Lalu tuh kritik hati yang kayak itu lah merasa was-was kuitan. Menyenangkan hati kuitan lah ada, itu kada menyenangkan. Ada orang nangka itu jangan diumpati. Biar aja orang, berarti kuitannya kata maharagu deh. Kita ini ada misi kuitan yang bisa maharagu kita. Untungnya aku nih jaganya ada, sudah rancak pada ada guru yang mau maharagu anakku. Antar tuh aku wani membayar, padahal wani membayar berapa supaya anak seorang ini bagus. Aku sebagai orang tua wani bayar. Misalnya di rumah sidin, di rumah guru tuh, atau di pondok pesantren, di sekolahan. Kita diperhatikan oleh guru tatarusan. Kuitan kita tahu dirinya, tahunya mencari duit jalan, cari duit senang hati. Sidin yakin di rumah guru terus anakku ini bagus saja. Aku
pun ada itu bagus benar anakku kemana ya berjalan ya guru benar nanti berjalan ke sana guru benar nanti himbau aku nang itu himbau benar aku juga nang itu wani membayari berapa sebulan aku bayari anak seorang aman tanang di situ. Apalagi guru itu memberi duit pulang, memberi makan pulang, nah, ya. Kita aja lagi yang kada syukur kadang-kadang kita kada syukur. Dan nyaman benar kalau seandainya ada aku antar anak itu ke situ. Ubayar sanang hatiku. Ini nah anakku ketiga misalnya di mata purasana. Aku kada tahu apa yang digawinya dan inya berdiam di rumah di sana. Kada ada yang mengontrolnya apa yang digawinya kada tahu. Tapi pun di wadah gurunya tahu. Ini kan mana mantan banjir rendah. Jadi bisa-bisa anak lagi itu amunnya anak baik berbuat baiknya. Amunnya kada hendak berbuat baik ya gawiannya nampak makan guring berjalanan makan guring berjalanan guring berjalanan. Kuitan kan yang mengirimi taruh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan duit. Ada tahu gawian anak kayak itu. Tapi punya bagus sudah gurunya perhatikan, ada bapak. Tapi begini apa yang kita? Coba ya kan. Kayak kuitan nikam tahu, di pondok pesantren anak mana, pondok pesantren di mana, di pondok pesantren bapaknya sana. Apa yang digawinya? Dapat duit kah? Pikiran itu duit aja di kepala. Dapat duit kah di sana? Pikiran. Kadang berpikir anakku tuh kena bagus kena anak saudara. Wah anakku di sana belajar menurut ilmu. Belajar itu kan harus yang di hadapan kitab ada. Nasihat guru, pepadahan guru, diberikan pak dilajari guru nang kayak ini cara mengangkut batu, ini cara menabuk, ini cara menambas, dilajari di situ tuh ilmu adanya. Suatu saat kena kita kawin, ujar mintuha, oh jadi tabasakan mang di muka rumah tuh sing tinggian mana sudah sabat, kada bisa mikut parang kan bisa, masak kada bisa, yuk. Karena kada pernah belajar, itulah belajar menuntut ilmu. Orang yang kayak itu jangan dianggap bahwa inya itu ada itu disabat majab, disabat memberi sanksi, disuruh begawi, itu kada, itu latihan. Itu latihan karena oh Salman ulah akan bangkorongan ayam pakai abah nih kejar mintuha. Ada sih bisa. Dulu seorang pengalaman sudah di pondok pesantren gampang bahaya kita berulakan. Ulah dadayan cuma dipasang rabah. Ada bisa. Itu latihan caranya. Coba Bang Ika, ada juga pondok pesantren itu nangka itu tuh ada juga belajar kulik, ada juga nangka itu kan ada apa kan ada yang digawi-gawi kenapa? Karena pondok pesantrennya sudah megah, sudah bagus, wadah ada yang bayar banyak. Kan kita lah pondok pesantren yang wah bagus karena ada sahabat karena wah pakai keramik berdaan. Andi kada
bayar di situ, ada juga tahannya kan jual pulang. Tiap hari harus scanning, tiap hari harus misalnya, itu bagus juga kita. Sudah menjadi benar. Tapi kita harus mengupati aturan. Bangun harus sungsung, pegawai harus kayak karena mungkin juga kalau lah yang ada mungkin juga di asrama, misalnya kita berdiam di asrama, megah asramanya pakai keramik, mas berjalan rigat, kemertakanlah serigat-rigatnya, tetap aja kalau kita melap, tetap aja kita menyakur. Nah, pegawai juga hanya itu ada ratik kita buangi, maulah kita lihatkan aja, lalu maulah guru yang di pondok pesantren itu bersihkan, tetap aja kita yang disuruh. Nah, itu dipikirkan. Ini kada jaka anakku tuh waktu soal pondok pesantren bahari ada pegawai yang kayak itu pintarnya. Nah, ada tahu pegawai itu berhadap dengan guru, kurang kada mengerti dengan pondok pesantren gitu Pak. Lalu dianggapnya anak itu diberikan sanksi, disuruh terus bila belajarnya, makanya anak itu kada pintar. Kayak apa anak pintar mensorang mengiktirat dengan guru? Kayak apa anak pintar mensorang menyambati dengan gurunya? Kita tuh sudah menyarankan dengan guru, jangan lagi bahasa sambat. Loh, anak nomor satu bilang suruh terus biar apa-apa, disuruh terus belajar ada. Nyangkut batu terus ya. Orang belajar di hikam loh, hobi karate silat. Ada bang guru tuh langsung melatih hikam, suruh sini pemanasan dulu, pinggul, kepala, bahu, tangan. Kalau suruh sini menampar batang tihang yang apa? Pohon apa? Pohon pisang. Latihan dulu. Ada dulu latihan pak silat karena kalau suruh sini mengotakkan tangan dulu kalau mengotakkan apa namanya mengotakkan kuda-kuda kayak apa caranya suruhnya menjepuk baju supaya kuat betis, supaya kuat tangan, supaya kuat bahu. Ya Allah, ambilnya bata, pukulakannya di kepala, plok. Berarti latihan dulu, berarti melatih kekuatan. Sama juga kita caranya nangka itu tuh ya kalau disuruh mengabdi dahulu. Apa orang ini bujur-bujur atau kada amunnya bujur-bujur hendak mau melatihkan diri, lalunya mau. Amunnya kada hanya sekedar datang pas itu tempat belajar aja, ada dulu anakku waktu di sekolah di Badah Bulildan ikam nakai gitu kan, kalau bisa tuh imbah orang majelis taklim dengan dikumpulkan nakai sampah ulun kan disuruh bahai kan bisa disuruh seorang yang tahu diri kumpulkan. Guru itu kan pernah menyuruh kita ada lagi yang kita pintar. Amun di muka majelis taklim itu banyak rumput dan banyak segala sampah-sampah, kita yang mengaturakan. Maulah guru onang itu nah parkir di pujurakan bang tahambur gitu menyebujur nyaman orang masuk, maulah nah kayak itu kita yang kita pintar. Artinya kita merasa bahwa diri kita yang khadam, lalu kita membujurakan. Kan usah disuruh sini terus mungkin siapa nyuruh kamu bujur itu ada guru dan kita amunnya kebaikan adalah guru kita ada. Napa kamu nyapu rumah kok kamu nyuruh ikam ada guru dan kita. Terima kasih rigat bersih rigat guru yang menjadi tali kita lah. Ada orang kita menyuruh anak orang kita jangankan itu memberasi hak wisisidin tiap hari asal diam di situ
sambil belajar sidin ubaya bujur terpijak dengan sifat masih belajar bisa pandang silakan. Punya Ahmad Bayhaqi sudah ada di sini, ini harus bisa-bisa mencari dirinya seorang, harus bisa mencari diri seorang. Menyangka bisa mencari dirinya seorang, gawian kadang-kadang. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazara rahmatin. Tidaklah seseorang melihat kepada wajah kedua orang tuanya. Ma min rajulin, tidaklah daripada seseorang rajulin, seorang yang zuru memandang ila wajhi kepada mukanya orang tuanya nazara rahmat, dengan pandangan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi tidaklah seseorang melihat kepada wajah kedua orang tuanya itu nazirin rahmat, nazara rahmatin, memandang dengan kasih sayang. Illa kataballahu lahu biha, kecuali menulis akan Allah lahu baginya biha dengan hajatan maqbulatan mabruratun. Nah, memandang aja tak? Memandang kasih sayang Allah, illa kecuali melainkan Allah menetapkan baginya, lahu baginya apa yang ditetapkan? Hajatan, gitu. Akibatnya apa? Hajatan, haji yang seperti haji yang diterima, makbulan seperti haji yang makbulan, mabruran seperti haji yang diterima. Nah, memandang aja tuh. Hanya memandang aja tuh, makanya mendapat seperti pahala orang yang haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang diterima, haji yang mabrur. Wa tusafihuma kulla yaumin, tusafihuma, dan berjabat tangan setiap hari. Tamuan tuh mana ya, tamu dan kuitan tuh berjabat bersalaman. Itu berjabat tangan setiap hari. Bertamu kuitan, anak keluar, anak pulik, anak napa aja bersalaman dengan kita. Wa tusawwiruhuma fi umurika, wa tusyawiruhuma, dan bermusyawarah kepada keduanya fi umurika, atas masalah urusan masalah engkau.
wa tudkhilu surura alaihima, dan memasukkan kebahagiaan alaihima kepada apa? Alaihima atas keduanya. Digembirakan kepada mereka berdua. Memasukkan kegembiraan. Wa taqdiha hawaijahuma, dan memenuhi hajat keduanya. Wa yad'awani laka bikulla khair, dan mendoakan kepada mereka itu dengan kebaikan. Wa ma'azama hazi ni'ama wa ma'ajra la haja sawa. Ini betapa besarnya kenikmatan. Ini adalah otak wayat apa pama, sebagaimana ini betapa besar pama, betapa besar ini nikmat. Wa ma ajra hadza sawab, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Sawabul halal. Fahaqqan la ya'rifu waladun mablagha ni'mati biwujudihil walidain. Maka sebenarnya la ya'rifu, tidak mengetahui seorang anak itu mablagha, tidak mengetahui besarnya nikmat biwujudihi walidayhi, besarnya nikmat yang sebenarnya terhadap keduanya. Nikmat itu dengan adanya biwujudihil walidayhi, dengan adanya kedua orang tuanya. Itu nikmat dengan adanya kuitan dan illa ija faqadahuma, kecuali apabila menghendaki keduanya itu tidak ada. Faqadahuma, tidak ada keduanya. Nah, kecuali kamu menghendaki keadaan keduanya. Fahunaka yuhibbu bil hasarati azimah, maka merasa rugi, merasa kerugian yang besar, wa hazni syadidin, dan berpisah bersangatan ala firaqihim, atas keduanya, berpisah dengan keduanya. Nah, itu merasa rugi kita kalau kita berpisah dengan keduanya. Rasa rugi kita.
lagi kena terasa kita bahwa orang tua kita pada rugi kok